Halo gengs, kembali lagi bersama dengan gue Yozar. Kali ini kita akan membahas mengenai film Dylan 1991 atau reviewnya ya. Oke, akhirnya setelah setahun ya dirilis Dylan 1990, keluar juga sequelnya. Nah, kebetulan hari ini tanggal 28 Februari 2019 adalah penayangan perdananya dan gue udah nonton pas di jam pertama, yaitu jam 11.15 di salah satu bioskop Access1 di Semarang. Kalau lihat trailernya kemarin sih nggak segreget prequelnya menurut gue sih. Tapi bagaimana dengan film fullnya? Oke, sebelum mengikuti review dari gue ini, mohon klik tombol subscribe atau langganannya ya, untuk mengetahui dan mengikuti video-video karya gue selanjutnya. Gue nontonnya cuma sekali nih filmnya di bioskop, dan mungkin ada adegan yang terlupa. Gue juga nggak baca novelnya dulu. Review ini sangat subjektif berdasarkan selera pribadi gue yang belum tentu sama dengan pendapat lo. Sorry kalau isinya spoiler alias bocoran. Udah gue peringatin, yang nggak suka bisa tutup video ini dan ganti nonton video gue yang lain. Adegan dibuka dengan narasi pengantar dari Milea yang hendak menceritakan kisahnya bersama Dylan. Lalu di awal film kata-kata puitis, unik, dan kadang juga receh sih dari Dylan masih muncul. Begini nih contohnya. Ini adegannya antara Dylan dan Milea. Ini yang suara berat Dylan, yang suara dikecil-kecilin cewek ya, itu Milea ya. Iya, kamu tahu nggak? Aku bisa berhentiin hujan. Caranya? Hujan, berhenti. Hahaha, mana? Kok nggak berhenti? Oh, iya, dia kan tak punya kuping. Terus ada lagi dialog seperti ini. Ada 3 nih antara ibunya Milea, kemudian Milea dan juga Dylan. Oke, ini pertamanya ibunya Milea dulu. Ada siapa ini? Bu, ini Dylan. Terus ibunya Milea nyodorin tangannya. Ibunya Milea. Terus Dylannya jawab, Masa? akhirnya ketemu juga ya yang namanya Dylan. Sayang mah nggak pernah hilang, Bu. Terus ibunya bilang gini, Milea, bodor ah. Nah, kayak gitu dialognya yang agak lumayan ya, kocak gitu. Namun makin ke belakang dialognya itu makin standar ternyata. Mungkin karena adegannya di belakang antara Dylan dan Milea itu lebih banyak bertengkar. Secara keseluruhan sih, film ini sebenarnya hanya menceritakan naik turunnya kisah cinta Dylan dengan Milea. Sumber utama pertengkaran mereka tentu saja adalah soal geng motor. Milea nggak mau Dylan tetap di geng motor karena menurutnya Dylan bakalan terus tawuran. Selain beresiko terluka, juga bisa meninggal seperti yang dialami Akeu ya. Milea takut kekasihnya kenapa-kenapa. Dia tidak ingin kehilangan Dylan. Bahkan akibat tawuran yang sering dilakukan, Dylan diciduk polisi dan dipenjara. Sama sekali nggak ada penggambaran atau visualisasi dalam hal ini ya di film. Hanya narasi saja. Jadi ada karakter yang menceritakan bahwa si Dylan lagi berantem atau tawuran kemudian ditangkap polisi. Meskipun tentara, ayah Dylan enggan menggunakan pengaruhnya. Ia membiarkan Dylan ditahan sebagai pelajaran hidup. Adegan perkelahian ya ini sama sekali nggak ditampilin ya. Dan termasuk juga soal pengeroyokan. Konflik sih menurut gue jadi kerasa kurang seru karena tidak ditampilkan secara langsung. Kenapa ya? Dugaan gue sih mungkin biar nggak menginspirasi penonton, terutama yang masih remaja, untuk akhirnya untuk pengen tawuran. Yaitu dugaan gue bisa juga ada alasan lain. Entah apa itu ya. Sementara Dylan sendiri enggan disuruh meninggalkan geng motor dan berantem. Bahkan akhirnya dia dikeluarkan dari sekolah yang sama dengan Milea, pindah ke sekolah lain. Di bagian akhir film, Dylan mengungkapkan pada Milea, ini saat dia bertiga dengan bundanya, bahwa dia tidak mau dikekang. Nah, Dylan di sini menurut gue keliru mengartikan perhatian dan kasih sayang dari Milea yang melarangnya berantem itu sebagai bentuk pengekangan. Dylan ternyata lebih memilih egonya daripada menerima masukan Milea. Cara Milea melarang Dylan memang ya agak keras gitu, dia ya ada bentak-bentak, marah gitu ya, dan tidak kompromi. Walaupun awalnya diam saja saat dibentak, nah Dylan ini sebenarnya sih tidak terima. Jadi antara dua orang ini masing-masing keras kepala. Nah, kehadiran karakter seperti Kang Adi maupun Yugo sebagai pria yang menyukai Milea itu
hanyalah bumbu yang tidak begitu penting sebenarnya. Selain itu juga ingatan Milea tentang mantannya yaitu Benny yang masih sering menghubunginya ini tidak begitu ngaruh juga. Kenapa? Karena Milea sepenuhnya menyukai Dylan dan tidak membuka hati pada yang lain. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan cinta yang berarti di film Dylan 1991 ini ya. Nggak ada cinta segitiga sama sekali. Kemunculan guru bahasa Indonesia baru juga menurut gue nggak begitu greget ya, buat lucu-lucuan aja. Nah, entah kalau dia nantinya akan muncul lagi di film sequel dari Dylan ini ya. Finalnya Dylan dan Milea putus dan nggak pernah ketemu lagi sampai Milea mendapatkan tambatan hati baru yaitu Mas Herdi. Dan tahu nggak siapa pemeran Mas Herdi ini? Kalau kalian biasa nonton YouTube ya, dia adalah YouTuber Andovida Lopez. Aktingnya sih nggak begitu istimewa di sini karena mungkin karakternya ya biasa-biasa aja. Menurut gue Andovi lebih menarik saat dia menampilkan persona gokilnya di channel YouTube pribadinya dan juga di video-videonya. Nah kemudian cerita lompat ke tahun 1997 saat dimana Milea udah terlihat dewasa dan bersama dengan Mas Herdi. Kemudian muncul Dylan yang ternyata magang di kantornya Mas Herdi. Nah kalau kira-kira sudah jeda waktu 91 sampai 97 6 tahun tuh kan ada perubahan ya. Kalau Mila terlihat lebih dewasa. Namun di sini Dylan kayaknya nggak ada perubahan sama sekali. Masih kayak culun gitu, kayak anak SMA yang baru lulus. Nah, kalau menurut gue sih akan lebih baik misalkan dia ditampilkan dengan mungkin kumis kayak gue ini nih, atau kasih janggut. Nah, itu akan lebih terlihat dewasa dia. Tapi sayangnya di sini dia tampil biasa aja ya. Kemudian setelah itu si Milea ini tampaknya ya CLBK, dia pengen ketemu Dylan lagi dan mencoba untuk ketemu sama dia. Tapi pada akhirnya sih di akhir cerita ini, film kali ini itu tidak terwujud. Nah mungkin akan dilanjutkan di film berikutnya karena di sebelum ending itu ada tulisannya bahwa akan ada kelanjutan dari film Dylan ini yang berjudul Milea. Nah hal khas yang dimunculkan di film Dylan 1991 ini adalah simbol ciuman. Karena di awal cerita saat Dylan minta Milea untuk menciumnya, nggak mau. Dylan mengerucutkan jemari tangannya, ya kayak hampir menggenggam seperti ini, menyatu seolah membentuk kayak kepala ya, kepala kemudian dengan ujung jari sebagai bibir. Nah, Milea akhirnya mau ikut-ikutan, jadi mereka kayak ciuman antar tangan gitu. Namun menjelang adegan bertengkar, mereka diceritakan ciuman beneran ya, mereka masih saling suka, tapi tidak divisualisasikan di film ini. Jadi penonton cuman ya menduga-duga, oh kelanjutannya kayak gini ya. Saat si Dylan dan Milea ini ada di ruang tamu atau teras rumahnya Milea, gue nggak begitu ingat. Kemudian yang berikutnya yang bisa kita bahas mengenai soundtracknya ya, lagunya ya. Menurut gue sih biasa aja sih, liriknya juga standar yang nggak begitu ngena di kuping gue sih. Tapi nggak tahu yang buat kalian ya, buat lo ya. Kalau ilustrasi musiknya sih cukup oke, bisa menghantarkan mood cerita baik saat suasana romantis, suasana nyantai, suasana lagi kayak genting gitu juga lumayan lah. Kemudian berikutnya ada kemunculan Ridwan Kamil, wali kota Bandung yang tampil lagi sebagai kepala sekolah di sini. Nah lalu apalagi ya, kemudian sebelum review ini gue tutup ya, ada satu hal yang cukup terperhatikan yaitu tentang cewek-cewek SMA yang ada di film ini yang kira-kira digambarkan tahun 1991 tuh belum pada pakai kerudung atau jilbabnya. Satu-satunya yang pakai jilbab di film ini adalah salah seorang guru. Nah gue nggak begitu tahu namanya siapa, nggak inget lah. Nah sementara saat gue masih SMA yaitu menjelang tahun 2000-an tuh, kalau di sekolah itu memang sudah ada sih 1-2 orang yang mulai pakai jilbab tapi belum begitu banyak. Dan kalau gue perhatiin di zaman sekarang ini mungkin bisa jadi dalam satu kelas tuh bisa sampai 50% atau lebih ya itu yang sudah mulai pakai jilbab ya karena usia mereka mungkin dengan perkembangan ilmu pengetahuan, persebaran informasi itu semakin menyadari ya bahwa kalau udah akil balik ya harus pakai kerudung atau jilbab. Which is menurut gue itu merupakan perkembangan yang cukup bagus ya, pemahaman agama yang ya semakin tahu orangnya. Oke, demikian terima kasih dari gue. Review ini memang sangat subjektif ya. Kalian boleh beda pendapat dan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe atau langganan di channel ini untuk tahu video-video gue selanjutnya. Dan juga like, sukai video ini, dan sebarkan, share ke semua kenalan, teman, saudara, ataupun yang nggak kenal juga nggak apa-apa. Sampai jumpa!